nih, dia adiknya tuh dia Min Ayan. Dia biasanya kalau kuliah lapangan kita sequencingnya pakai bawa ini gitu. Karena dia lebih simpel kan. Terus ada juga yang paling kecil juga sebenarnya yang Flongle, dia sekecil flash disk sih. Jadi dia tinggal masukin ke laptop, kita bisa langsung sequencing. Itu untuk di kalau nggak salah sih kalau di luar negeri tuh di misalnya di Antartika atau di tempat-tempat yang ekstrim kayak gitu, dia bisa sequencing langsung pakai itu gitu. Jadi semakin kecil dia semakin lebih simpel dia, makanya ada jargonnya ibaratnya sequencing everywhere anywhere, ibaratnya kita bisa dimanapun kita bisa lakukan sequencing gitu. Nah ini Green Iron, jadi kebetulan saya juga kemarin sedang melakukan sequencing dari sampel berbagai sih. Ada kita juga ada kerjasama dengan Kemenkes, jadi ini juga termasuk hibah dari Kemenkes. Memang awalnya ini digunakan untuk COVID gitu. Awal mulanya ada alat ini tuh untuk SARS-CoV-2. Jadi kita dikasih alat ini untuk supaya cepat melakukan surveillance penanggulangan COVID. Nah sekarang alat COVID-nya hilang, kita alih fungsikan nih untuk sequencing sampel yang memang biasanya dilakukan biasanya nggak hanya dari SITH aja, tapi kita juga sudah open untuk jasa, kita sudah buka jasa. Jadi banyak berbagai instansi bahkan dari industri pun suka melakukan pengiriman sampel ke SITH. Terutama Kemenkes, kalau Kemenkes sih memang rutin kita sedang melakukan pengerjaan sampel TB. Jadi setiap biasanya seminggu sekali dia sudah ngirimin berapa, ada 300 misalkan sampai beberapa. Nah ini ada yang namanya, kalau di Min Ayan dia cuma satu slot doang ya. Jadi ada yang namanya flow cell. Mungkin nanti setelah ini kalian langsung praktek bagaimana cara memasukkan sampel, terus bagaimana cara secara teknik melakukan. Ada yang namanya priming, memasukkan sampel ke dalam flow cell seperti apa, nanti mungkin kalian setelah ini praktek. Ini ada flow cell, ada 2 flow cell. Jadi flow cell ini tuh dia tempat memasukkannya sampel. Jadi sampel yang sudah kita ekstraksi, sudah kita PCR, lalu kita pooling dijadikan satu, itu meskipun berbeda sampel itu nggak akan kecampur karena kita sudah pakai barcode. Jadi barcode itu fungsinya untuk menandai tiap sampel. Masukkan ke flow cell, baru kita bisa baca bacaan. Nah tapi sebelum kita running biasanya harus cek dulu pore atau protein pore yang ada di flow cell. Contohnya kayak gini ya. Ini kita bisa, kalau untuk melakukan cek kita bisa langsung flow cell cek, nanti langsung biasanya nanti ada pilihannya X3 atau X4. Nah kalau nanti kita klik X3 misalnya, nanti ini udah ketahuan 405 pore. Biasanya kalau yang masih baru tuh sekitar 1200. Nah kalau kita beli biasanya itu harus nggak boleh di bawah 800. Kalau misalkan di bawah 800 kita bisa replacement, ada warantinya gitu, jadi kita bisa tukar dengan yang baru kayak gitu. Setiap kita pakai sequencing sampel misalkan 16S atau bakteri, itu pornya itu akan berkurang gitu. Jadi ketika kita pakai sequencing yang tadinya 1200 jadi 600 gitu. Misalkan ya. Kirain kayak bertahap gitu ya? Enggak, tergantung semakin banyak sampel, semakin konsentrasi yang ada di sampel itu semakin gede, protein pore itu akan banyak yang kepake juga gitu. Karena semakin banyak kan yang dibaca gitu. Jadi kalau misalnya semakin sedikit sampel ya otomatis cuma berkurang bisa 200 kayak gitu.
untuk 16S sendiri kami juga punya kitnya khusus 16S plus ada primer plus barcode gitu. Jadi itu udah campur primer dan barcode-nya udah kecampur. Maksimal sampai 24 barcode atau 24 sampel. Jadi ya kalau WGS sih, apalagi kalau untuk sequencing misalnya WGS ya, satu sampel pun itu meskipun 1000 bisa langsung habis gitu, cuman pakai satu sampel doang gitu sampai berapa hari gitu. Nah, jadi setelah kita pakai misalnya beres sequencing, ini bisa dipakai lagi kalau masih ada sisa, bisa dipakai lagi, yaitu kita harus melakukan washing. Jadi nanti ada tahapan washing nih, ada reagen khusus untuk washnya, ditunggu 1 jam, terus dimasukin ada yang namanya storage buffer. Mungkin nanti praktik juga ya nanti di atas cara masukin ini. Jadi nanti setelah di wash itu kita harus cek lagi nih pornya ada berapa, sisa pornya tuh. Jadi ya kita bisa usahakan setiap mau running kita cek flow cell check, karena kita nggak tahu kalau belum dicek. Kalau misalkan sampel kita konsentrasinya gede, ternyata pornya sekitar 200, kan sayang banget ya, DNA kita udah mau dibaca tapi ini protein por udah nggak cukup nih, nggak habis gitu. Jadi harus kita makanya kita harus flow cell check buat cari tahu kira-kira berapa sih yang harus. Kalau saya sih udah 100 por itu udah saya buang, udah nggak bisa pakai lagi karena nggak cukup gitu. Untuk khawatir juga kalau meskipun satu sampel ya, kalau dibaca juga khawatir nggak, malah di tengah-tengah malah jadi fail semua. Nah, ini itu terkait secara teknis terkait ketika kita mau sequencing. Nah, ini ada juga yang sedang running, ini udah beres sih sebenarnya. Jadi ini tampilannya ada menggunakan Limau. Jadi ketika running itu kita bisa tahu, kita bisa atur juga tatarannya tuh mau sampai berapa jam gitu, mau 72 jam bisa. Recall-nya juga dia kelihatan, ada estimated base. Ini juga pore activity-nya, jadi secara real time dia bisa tahu nih proses sequencing ini sudah seperti apa. Yang kalau yang banyaknya yang hijau berarti dia sedang melakukan proses sequencing kayak gitu. Nah ini juga sama lah, ini pore activity-nya, jadi banyak melakukan. Nah ini ada juga translog speed. Jadi kalau translog speed itu dia kecepatan basa nukleotida dari sampel kita yang masuk ke protein por. Biasanya untuk double strand itu dia kalau nggak salah 400-an basa per detik. Dia bisa membaca 400-an basa dalam 1 detik gitu. Kalau RNA kalau nggak salah, nah terus saya bisa kurang dari itu gitu ya. Jadi dia ada ininya. Jadi prinsipnya si nanopore ini ada yang masuk, kalau yang sekarang kan diupdate ya, flow cell-nya yang awalnya R9 dia cuma 1 reader, yang sekarang jadi R10. Jadi dia ada 2 pembacaan, jadi double strand-nya itu dibaca dua-duanya gitu. Nah itu ketika dibaca kita bisa tahu nih sampel kita tuh yang warna putih ini tuh harus berada di yang mendekati 400 gitu. Artinya nggak ada sumbatan yang normal gitu, artinya si jalurnya lancar kayak gitu. Ada translog speed, ada Q-score. Nah Q-score itu biasanya harus di atas 9. Artinya kalau di atas 9 itu sampel yang kita baca itu 99% tuh udah kualitasnya bagus. Dia akan memisahkan kalau yang fail itu dia nanti dipisahin gitu. Ini kalau yang ini kebetulan sampelnya jelek karena konsentrasinya jelek. Jadi dia di bawah 9. Nah ini otomatis dia yang failnya juga lebih banyak gitu dibandingkan yang bagusnya gitu.
itu dia yang warna hijau ini kan sampel kita dia jelek sih di bawah. Nah ini barcode yang sampel kita yang misalkan yang sudah kita sequencing nih. Jadi barcode 1 tuh misalkan sampel 1, barcode 2 sampel 2. Jadi ketika sampel masuk tuh dia langsung kita bisa tahu nih, oh barcode 1 tuh reads-nya udah berapa nih gitu. Semakin banyak reads yang dia baca semakin bagus, artinya semakin nanti hasil analisisnya juga semakin baik gitu ya. Biasanya harusnya nyampe sekitar puluhan ribu sih harusnya untuk bisa dianalisis. Ini hasil pooling, ini tiap sampel. Nah ini jadi kita tuh bisa ngecek secara real time sequencing. Kalau misalkan dirasa sudah cukup nih, kita bisa stop aja gitu. Jadi proses base calling tuh dia kita bisa diambil gitu langsung di mesin. Setelah beres ini, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Setelah beres ini, raw data yang kita peroleh itu, yang tuh apa raw datanya? Yang kayak grafik gitu. Fast isinya. Fast 5. Yang mau kita olah analisis. Yang perubahan arus. Hah? Gitu. Datanya apa? Raw datanya apa namanya? Fast. FastQ ya. Ada Fast5, ada FastQ, ada raw data bump. Sebenarnya Fast5 juga kita bisa olah. Tapi itu kita harus lakukan base calling manual gitu. Tapi kalau memang FastQ itu udah kita bisa langsung analisis. Biasanya saya ngambil ini saya contohnya ini untuk analisisnya biasanya saya menggunakan epitome, jadi bawaan dari nanopore-nya. Ini epitome ini kita tinggal masukin FastQ-nya aja gitu, raw data FastQ masukin ke, kita mau analisis apa nih, 16S metagenomic, TB atau cuman monkeypox misalkan, atau alignment biasa kita bisa. Contohnya metagenomic, ya udah kita tinggal ini aja masukin FastQ-nya ya, ke bawahnya tinggal ini aja optionnya. Terus classification-nya mau pakai Kraken 2 atau misalkan minimap, jadi kita bisa pilih juga. Ada yang tuh bedanya Kraken 2 sama minimap apa? Enggak ada. Nah biasanya kalau classification method itu kan ada Kraken 2, ada minimap. Jadi Kraken 2 itu dia untuk mengklasifikasi data-data atau reads yang memang cukup gede yang gede banget gitu. Ketika kita punya data yang gede, terus kita mau cepat melakukan analisis, pilihannya ya pakai Kraken 2. Tapi kalau pengen presisi, pengen benar-benar secara kualitasnya memang sangat bagus, itu pakai minimap. Tapi minimap itu dia lebih lama karena dia kan prosesnya benar-benar presisi ya. Jadi setiap reach itu dia benar-benar secara programnya tuh dia diklasifikasikan satu-satu. Tapi dia kalau data kita gede pakai minimap ya bisa berhari-hari kita analisis itu diamnya. Tapi kalau pakai Kraken dia lebih cepat gitu. Itu bedanya classification ketika kita memilih classification metode kayak gitu. Kita juga bisa menentukan nih referensi yang mau kita pakainya, mau pakai referensi apa gitu ya. Nanti kita bisa tentukan ini nih, kita ini jadi pakai epitome itu kita bisa lebih enak ya, kita tentuin aja referensinya mau pakai NCBI ini, misalnya ada juga yang IPS, lebih enak. Jadi kalau analisis tuh bisa pakai software epitome untuk langsung menganalisis FastQ-nya. Kalian juga bisa ngoding sendiri pakai Ubuntu kayak gitu. Dulu sih sebelum ada software ini saya biasanya
pakai Ubuntu gitu kan, harus install Docker, install WSL kayak gitu. Mungkin nanti kayaknya nanti ini ya, mungkin itu juga ya, nanti setelah ini install ya harus disiapkan aja laptopnya gitu ya, yang RAM-nya yang agak gede gitu, biar nggak blank nanti si laptopnya. Nah hasilnya ini reportnya biasanya seperti ini. Ini contoh, aku kasih contoh deh yang bakteri yang ada di nyamuk Aedes. Ini contoh reportnya juga bagus nih, ada read quality-nya, kita bisa tahu read length-nya, terus ini misalkan kita bisa kemudian bisa phylogenetic-nya, kita bisa terlihat gitu ya, sunbrush bahkan ada, kita tinggal pilih aja nih barcode berapa atau sampel apa. Ini juga kita bisa sampai spesies ya. Nah biasanya kalau untuk di jurnal-jurnal atau publikasi ilmiah yang kayak gini-gini tuh biasanya perlu yang ini bisa di-download juga, karena untuk menentukan kelimpahan bakteri gitu ya. Kita mau ya contohnya kita punya sampel, ambillah sampel pasien yang penyakit stroke misalnya atau stunting, ada bakteri apa aja nih yang di penyakit stunting, misalnya dominannya bakteri apa nih, jadi kita bisa kelihatan nanti di sini, kita bisa tutup ada ternyata yang banyak misalkan E. coli atau apa gitu kayak gitu. Bahkan sampai evidence-nya kita bisa sampai tingkat spesies, kita bisa tahu spesies ini di sampel apa gitu, kita bisa tahu per satuan individu, kita bisa deteksi. Ini bisa di-download juga file CSV. Udah ya? Oke, udah ya.